beda ya. Kami ada status ini. Jadi senior-senior kami Pak Pianirawan, Pak Oho dan Bu Dewi memberikan saran harusnya jangan seminar kecil, kita bikin aja agak sedikit semuanya bisa terlibat dengan catatan izin Pak Oho untuk siswa kita di Pulang Lega kita berkomunikasi, berbagi ilmu yang telah kami dapat. Baik Bapak Ibu, dalam belajar guru penggerak ini, kami calon guru penggerak angkatan 8 ini kami baru sampai loka 2, yaitu mau 2 bulan ya, 2 bulan pembelajaran. Dan kalau kita lihat lagi runut lagi ke belakang, memang awalnya saya sendiri, jujur saja bukan transportasi internal. Awalnya mungkin karena tanggung jawab dan merasa diarahkan oleh pengawas kepala sekolah, dan kemudian saya jalani. Wah, sempat akal-akal juga, saya tidak melamar guru penggerak, belum praktek, kata banyak duitnya kata saya. Cuma saya kemarin tidak boleh, Bapak harus guru penggerak dulu. Dan ternyata kenapa saya marah berat? Kenapa awalnya saya lihat tuh pekerjaannya berat, banyak soal pekerjaan banyak tugas-tugas. Tapi kita lihat Pak Ho kok bisa dengan kesibukannya yang abrek-abrek, Pak Pen kok lulus dengan pekerjaan yang banyak. Artinya saya pikir teman-teman itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Maka saya coba juga ikut. Alhamdulillah saya mulai menjalani 2 bulan ini. Beberapa materi saya dapat. Jadi izin dulu nih Pak Pian sebagai senior saya belum menggerak. Pak Ho, Bu Dewi izin ya, nanti kalau ada koreksi tolong dibantu kami untuk lebih bagus lagi program ini. Yang pertama, kami mendapat materi itu ada berapa modul yang sudah kami jalani, modul 1, modul 2, modul 1, 3, dan 4. Mulai dari pemikiran filosofis dari Dewantara. Di sini kita dipanggil lagi, selama ini kita ternyata waktu kuliah kita salah ini, banyak berpikir mengambil konsep-konsep pendidikan orang luar. Kita Bapak pendidikan kita, kenapa Bapak punya banyak ilmu-ilmunya yang luar biasa. Ternyata kita belajar itu sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Jadi kalau anak sekarang Pak handphone kita larang itu tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Salah kita rupanya. Tapi handphone itu kita harus arahkan. Kemudian di modul 2 kita mulai bergerak nilai dan peran guru penggerak. Apa sih peran kita sebagai guru penggerak? Apa sih nilainya yang kemudian masuk ke visi. Ternyata dalam guru penggerak masing-masing kita diminta untuk menunjukkan visi kita, apa harapan kita. Saya kemarin memang disuruh menggambar, nggak bisa gambar, saya coba-coba aja gambar walaupun hasilnya tidak lumayan bagus, semacam kartun ya, tapi udahlah tak kirim aja. Yang penting bukan gambarnya, tapi apa yang kita gambar itu, apa yang kita inginkan siswa kita 10 tahun yang akan datang. Kemudian terakhir budaya positif. Budaya positif ini adalah bagaimana seluruh rangkuman dari materi terakhir ending budaya positif. Sebenarnya Bapak Ibu, jujur saja budaya positif ini begitu kami pelajari banyak hal. Saya sebagai kesiswaan yang telah melanggar budaya-budaya positif yang harusnya tidak seperti itu. Itu pelan-pelan. Jadi waktu loka-loka pun saya termasuk agak sedikit diskusi awal. Ada yang bisa saya terima, hati nurani saya. Ada ternyata yang bertentangan gitu. Karena apa yang kita lakukan nanti banyak yang tidak sesuai rupanya dalam bidang pendidikan. Jadi ini dalam Ki Hajar Utara mengatakan guru itu ibarat petani, sekolah yang berlahan dan murid pada benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih merawatnya. Jadi petani jadi apa yang tumbuh sesuai dengan hasilnya, kodratnya. Kemudian menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, ini kemarin saya sempat agak berdebat dengan Fasil dan juga di lokasi sempat pertanyakan menghamba pada murid, dan memang ada juga maksnya juga guru penggerak menghamba pada murid. Nah, saya sempat menghamba pada murid gitu. Ada yang tidak sesuai juga sih apa kata-katanya, tapi selalu dijelaskan sampai maksud menambah itu apa. Akhirnya ya kita terima juga maksud menambah itu bukan menjadi tuan dan budak, tapi menambah itu bagaimana kita pendidikan itu berpihak pada murid sesuai minat dan bakat dan kemampuan. Kita nggak boleh paksa murid kita yang tidak sesuai, kita paksakan. Nilai dan peran guru penggerak. Di sini ya, peran guru penggerak itu mewujudkan pembina pada murid, menjadi sisi pelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi. Nilainya adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Ini kan ada 3 orang, saya agak cepat-cepat saja. Kemudian di sini strategi diperlukan dalam mewujudkan budaya positif adalah disiplin positif. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada keyakinan kelas,
tujuannya mengacu pada nilai-nilai kebijakan prinsip mulia seorang yang disepakati bersama. Ini kata kunci di sini. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan prinsip mulia seseorang yang disepakati bersama. Ini beda dengan peraturan kayak kena kelas itu. Kalau peraturan itu kita buat seenaknya dewe, suka-suka kita. Anak mau tak mau harus ikut. Kalau keyakinan kelas ini harus kerjasama dengan murid. Nah ini saya bingung juga. Murid saya 1.700 lebih, 1.770 orang. Saya harus meminta pendapat mereka, menyalurkan angket kan melalui apa keyakinan kelas yang disepakati. Nah ini salah satu beda dengan peraturan. Kemudian ada posisi kontrol, nanti akan sampaikan juga oleh Mendosi. Kemudian ada keputusan dasar manusia maupun Pak Dodi dan Pak Dodi. Kemudian restitusi. Apa istilah-istilah ini yang kami dapat dari guru penggerak? Yang memang kami sendiri awalnya juga bingung, nggak ngerti. Tapi dengan ikut pembelajaran, oh ya Bapak Ibu yang belum ikut, syarat tidak ikut itu menikmati bagaimana sensasinya. Ternyata asik loh. Awalnya memang saya berat, tapi setelah 2 bulan bisa mengikuti kok. Walaupun agak keteter sedikit, maklum. Udah tua juga ya. Ini perubahan berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dengan adanya budaya positif, sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna maka dapat membantu siswa untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi KHD yang dimulai dari menghargai diri sendiri, orang lain, dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Nah di sini semua aturan itu harus cuma disepakati bersama, tidak lagi. Maka sekarang tadi sebenarnya sebagai kesiswaan banyak hal yang saya pribadi harus rubah dari diri saya. Kadang-kadang saya nahan dulu juga ketika udah mau naik temperamen. Saya ingat calon guru penggerak, ini nggak boleh lagi saya lakukan gitu. Tangannya tidak mau ini, saya mulai berpikir, oh nggak boleh. Jadi alangkah baiknya kalau semuanya tetap mau tadi. Kita punya program, semua guru penggerak mungkin agak adem juga sedikit. Tapi yang saya pikir anak-anak kita ini bagaimana dengan ada keyakinan kelas muncul motivasi, intrinsik motivasi dalam untuk berubah. Tidak lagi terpaksa takut dengan Pak Budi, takut dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ini keyakinan yang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Nah ini ada 2 pertanyaan yang kalau kita bawa. Di sini pasti kita kalau bertanya nanti jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kalau kita menggunakan helm, kalau menggunakan masker, pasti untuk keamanan ke kesehatan dan keselamatan. Jadi di sini inilah sebenarnya yang dikatakan dengan keyakinan tadi. Kita tahu, kita yakin kalau kita pakai helm itu bukan buat polisi, tapi ada juga sebagian kita masyarakat pakai helm karena harus ada polisi. Kalau lewat jalan gang-gang nggak usah pakai helm, karena dia hanya ikut peraturan saja. Sementara harusnya dia punya keyakinan bahwasanya kalau dia memakai helm, jadi dia selamat. Dia ada yakin di situ tidak ada keterpaksaan dalam menggunakan helm. Cuma karena polisi memberikan instruksinya dengan peraturan yang tidak keyakinan, sehingga masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Nah ini nilai keselamatan atau satu nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yaitu yang disampaikan tadi. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kita sampaikan tadi, kalau peraturan itu keterpaksaan, keyakinan kelas itu adalah motivasi dalam diri manusia itu sendiri. Aturan adalah segala sesuatu yang ditaati, dijalankan. Wujud aturan adalah petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang dibuat untuk mengatur kehidupan. Keberadaan aturan penting dalam sebuah ketentuan aturan. Jadi di sini aturan ini memang kalau kita lihat juga bedanya ya, bedanya begini. Contoh yang disampaikan di kita juga, contoh warga negara. Kita pergi ke Singapura, itu kita tak pernah buang sampah sembarangan, karena ada aturan yang mengikat. Orang Singapura datang ke kita, karena di sini nggak ada peraturan, dia akan buang sampah sembarangan. Kemudian kita lihat balik ke negara lain, Jepang luar biasa. Karena Jepang dia telah punya keyakinan untuk bersih. Bahkan ketika ada acara apa di Jakarta, itu orang Jepang tuh mengutin sampah yang ditebarkan oleh orang kita. Karena dia punya keyakinan. Jadi di Jepang itu bukan lagi aturan buang sampah, tapi bagaimana dia punya keyakinan kebersihan itu wajib, merupakan udah menjadi budaya dalam dirinya. Orang Singapura ternyata tidak. Orang Singapura malah sampai di Batam juga sama. Buang puntung rokok, buang. Kalau kita ke Singapura mana berani?
Pak Pian merokok di jalan, mana nih Pak Piannya? Atau siapapun yang ke Singapura pasti mikir-mikir. Saya pertama kali masuk Singapura ditanya sama yang ngajak saya, "Bud, engkau merokok?" "Iya Mbak." "Engkau jangan rokok sembarangan ya, nanti gini. Ada aturan di sini kalau rokok sekian $. Oh, saya bilang, sekian batang rokok sekian $, dan CCTV di mana-mana. Nah, ketika saya di dalam apartemen itu pun ketika narik kursi pun dilarang, jangan ditarik tapi diangkat. Kenapa nggak boleh ditarik? Kalau ditarik ada suara orang bawah kita telepon polis, ngadu, kita kena. Nah itu dia baru takut dengan peraturan. Itu contoh-contoh di ini kan. Kemudian itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten, tapi bisa kita evaluasi, kita lihat apakah berlanjut atau tidak. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Langkah mengawali keyakinan kelas adalah pertama, mengawali dengan pelibatan murid yang berkesepakatan kelas. Dan kebetulan sebenarnya saya sendiri sebagai guru mungkin ini pernah udah lama saya lakukan kesepakatan kelas. Jadi kalau murid saya ketika belajar ada aturan, pertama aturan alfanya berapa kali, kebersihan kelas, begitu bapak masuk kelas harus rapi dan bersih. Itu sudah saya terapkan berapa tahun ya. Dan saya itu sebenarnya udah menggunakan keyakinan kelas rupanya, cuma saya nggak tahu kalau itu keyakinan kelas. Sehingga saya kata BSN itu dengan saya takut alfa lebih dari 3 kali karena sanksinya ada. Kalau dia sanksinya lebih dari 3 kali, dia mulai PLH, mulai menanam pohon sampai lain-lain. Jadi mereka berpikir untuk alfa. Kemudian siswa menemukan idenya dalam membuat kesempatan kelas. Itu juga saya lakukan di kelas saya sebenarnya, cuma itu tadi belum tahu kalau ini keyakinan kelas. Saya sudah awal kelas, setiap tahun saya tanya anak saya apa yang kita sepakati, apa ide kalian, apa masukan dari kalian. Kemudian melakukan refleksi tentang keyakinan dan kesempatan kelas yang telah dibuat. Nah ini yang belum saya lakukan biasanya. Saya nggak ada refleksi, nggak ada melihat apakah hasilnya positif negatif yang saya lakukan. Kemudian penekanan juga di kelas oleh semua murid, ini yang belum kita lakukan. Membuat poster keyakinan kelas. Nah ini juga mungkin PR saya yang akan harus dibuat di sekolah kita ini. Kita buat PR, kita buat dengan anak-anak. Sebenarnya pernah kita rencanakan dulu zaman Pak Pian ini, kita bikin mural ya, Pak Pian dan sana kita sepakat, kita rencanakan bikin melukis di dinding sekolah. Cuma ternyata yang melukisnya juga tidak bagus ya, yang ada dekat toilet, akhirnya tidak kita lanjutkan. Karena juga ngomong Pak Eko cari tukang lukis dulu ya, tidak dapat tukang lukis yang bikin pesan-pesan moral yang ada di dinding sekolah kita. Terus ini contoh-contoh keyakinan kelas di sekolah lain yang telah, ini saya comot-comot aja dari internet ya, contoh keyakinan kelas orang lain. Dia bikin seperti ini poster-posternya, cukup cantik. Cuma ini butuh ilmu kerja. Oh ya, satu lagi yang dapat saya tambahkan juga dalam CGP ini, saya juga belajar jadinya untuk membuat lebih melek teknologi ya. Kemarin saya sering nanya ke Pak Oho, Nego Dewi menggunakan Canva, ternyata luar biasa. Akhirnya melakukan sebelum juga saya ke Kapolri dulu. Jadi coba-coba sendiri bisa juga. Jadi ada banyak ilmu yang bertambah ketika ikut CGP. Karena terpaksa harus bisa. Karena misalnya contoh kemarin, deadline-nya hari ini. Saya tahunya jam 9 deadline hari ini. Jadi saya harus kerjakan malam itu juga. Tapi itu saya tak tolong orang lain. Akhirnya saya kerjakan walaupun pas deadline dan selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya keyakinan kelas untuk materi hari ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mem Yosi dan Bang Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, buat Bapak Budi Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Lapar? Oke, tunggu kita. Belum ada air ya. Karena belum ada budgetnya Bapak. Untuk besok Bapak minta kita budgetkan Bapak CGP-nya. Ini masih mandiri. Bapak Ibu, ini sedikit saya kasih contoh bagaimana kelas belief sudah dilaksanakan di 12 TKJ 1. Walasnya siapa? 12 TKJ 1? Bu Pipin ya? Selamat ya Bu Pipin. Kelas Bu Pipin sudah berhasil membuat kelas belief bersama dengan Mem Yosi. Prosesnya tadi saya ikutin apa yang disampaikan Bapak Budi, tapi ini versinya versi bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kelas belief yang kami buat adalah disiplin, responsible, respectful, dan polite.
Ya, ini keyakinan kelas yang kita yakini akan diterapkan selama 6 bulan ke depan di 12 TKJ 1. Ya, Bu Pipin, terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi. Bapak Ibu, saya lanjutkan materinya. Semoga masih tetap semangat ya. Fokus, semangat. Untuk bagian saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Saya sebutkan saja dulu ya secara general. Semoga Bapak Ibu nanti bisa memahami lebih banyak. 1, ada posisi sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, posisi penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang keempat, posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, posisi kontrol itu adalah bagaimana kita mengontrol siswa kita ketika mereka mempunyai kasus. Ya, bagaimana kita melakukan treatment atau apa sih namanya itu, pendekatan sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Saya mulai dengan kasus pertama. Bapak Ibu, ada yang bisa membantu saya untuk membacakan kasus pertama? Silakan, raise your hand please and read the case, the first case. Saya kasih mikrofon. Bibi, edarkan Bi. Bapak Ibu, nah itu Pak, sebutkan nama dan cita-cita. Bapak silakan baca dengan suaranya yang merdu. Ya, ini yang saya bacakan di bagian kasus pertama, Mem. Yes. Yes. Paragraf pertama ya Pak. Ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Muaz melanjutkan paragraf kedua, cerita masih sama. Pak, kasih aja mic-nya sama siapa Bapak mau. Kasih aja Pak. Boleh. Oke, Ma'am Lily, silakan continue to the next paragraph. Pakai bahasa Inggris ya Ma'am? Oke, thank you for chance. Kalian menanyakan Sabrina, apa betul sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pulang uang tas sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Terima kasih Ma'am Lily. Aplaus untuk Ma'am Lily. Terakhir paragraf ketiga, silakan. Ma'am, kasih aja Ma'am. Ada bahasa Inggris lagi. English team. Silakan Bu Meta. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di sekolah tanpa sepatu. Terima kasih Bu Meta. Aplaus juga buat Bu Meta. Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang bisa mengulang kembali secara singkat kasus ini apa? What is the first case happened here? Yes, Ariel. Tanpa ada keprodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan secara singkat, Carmen. Singkat dan padat. Singkat dan padat. Sabrina terlambat. Itu intinya. Sabrina terlambat, tidak memakai sepatu warna hitam karena dia telat bangunnya dan Pak Lukman beri hukuman atau sanksi, yaitu melepas sepatunya dan seharian tidak pakai alas kaki di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ariel. Terima kasih atas pemahamannya.
Bapak Ibu, sekarang kita refleksi ya. Jawab pertanyaan yang sudah kami siapkan. Nomor 1, pertanyaannya. Apakah kita pernah melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Pak Luman kepada murid kita? Tidak. Eko pernah. Eko pernah. Kami tidak. Ya. Sesuai peraturan sepertinya sekolah kita SMK Negeri 3 Batam menerapkan aturan ini ya Bapak Ibu ya. Kita sering melihat anak-anak nyeker tanpa sepatu ya nggak sih, jalan ke kantin kemana-mana tanpa sepatu. Berarti mereka bukan Sabrina karena mereka nggak malu memakai ke jalan kemana-mana. Ya, tidak malu. Next, pertanyaan kedua. Kenapa kita SMK Negeri 3 Batam harus melakukan hal tersebut? Untuk memaksa anak-anak mengikuti peraturan yang sudah kita buat di tatip ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Tahukah Bapak Ibu kira-kira apa yang dirasakan oleh murid kita ketika mendapat perlakuan seperti itu? Sedih, mendongkol, marah, dendam, ya kan? Ngomel. Apakah menurut Bapak Ibu besok dia tidak akan melakukan pelanggaran lagi? Tidak. Ya. Next, apakah ada efek negatif dari perlakuan ini terhadap murid kita? Ya, Bapak Ibu, sekarang saya akan putarkan video. Boleh Bapak Ibu mencatat jika itu menurut Bapak Ibu penting, ya. Ambillah pena dan alat tulisnya untuk mencatat informasi yang ada di video ini. Video ini menayangkan tentang 5 posisi kontrol yang tadi saya paparkan. Nah, kita ambil ilmunya ya Bapak Ibu ya. Kita berada di posisi mana dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Oh iya, saya ingatkan, setelah ini saya akan mengadakan tes ya. Tesnya hanya refleksi saja ya, menggunakan kelas poin nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita menyimak, semoga suaranya ada muncul. Nggak ada lagi suaranya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam berinstitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Malu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Baik ya. Tepuk tangan untuk kita semua yang mau menjadi manajer. Oke, alhamdulillah. Semoga dimudahkan sampai selesai. Bapak Ibu, ada satu orang sebagai penghukum, kita buka ya. Siapa ya? Oh, nggak jadi. Sudah dihapus. Belum sempat dibuka. Mungkin tadi salah pencet. Oke, muncul lagi. Siapa ini ya yang menjadi penghukum? Oke. Penghukum Pak Indrianto sama Pak Ariel, boleh kita minta pendapat Pak? Jadi ya. Pak Ariel boleh minta pendapat Bapak, kenapa Bapak memilih untuk menjadi penghukum? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. CGP tahun 11. Seperti yang Ibu jabarkan tadi, semuanya kan ada konsekuensinya. Di teman, dia akan merasa lebih sama kita, dan guru yang lain kurang. Ya kan Bu? Kalau di manajer, kita akan mencari solusi ya. Dia disuruh mencari solusi untuk kesalahannya tersendiri. Pertanyaannya, dia pertanyaan diri sendiri. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Berarti kan kita harus masuk ke semua kondisi lingkungan kita, seperti apa anak-anaknya. Dan kenapa saya ngambil penghukum? Kalau penghukum biasanya ada efek jera, tapi tidak mungkin presentasinya banyak juga yang tidak jera. Itu sih Bu, kenapa saya ambil penghukum. Dalam kasus ini tidak ada yang benar dan salah, Bapak ya. Tapi bolehlah kita mempertimbangkan positif negatifnya lebih banyak ke mana. Kita selesaikan nontonnya ya, atau kita stop juga ya? Stop sudah ya, nontonnya ya Bapak Ibu ya. Oke, karena waktu tinggal sedikit, boleh kita masuk ke kita bermain game dulu ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Sebelumnya silakan ketik class point, CLASSPOINT, class point. Masukkan kodenya 51261 dan jangan lupa untuk menuliskan nama Bapak Ibu. Klik dulu class point, CLASS di browser ya. Bukan klik Bu, ketik. Ketik class point di browser Bapak Ibu.
CLASSPOINT. Ya, Bapak Ibu. Ya. Belum ada yang bergabung. Kodenya berapa, Bu? 51261 atau mau di scan barcode juga boleh. Silakan scan barcode. 20 partisipan yang join, 21 Meta, Azmar, Wanda, 51261. Oke, can we start, Bapak Ibu? Ya. Oke, ditunggu. Sudah ya? Bapak Ibu diingat-ingat ya, diingat-ingat 5 posisi kontrol yang tadi. Pertanyaannya seputar itu. Oh, full kelasnya cuma 25. Mohon maaf dan batin. Oke, kita mulai ya. Ya. Pertanyaan pertama. Silakan. Ayo, coba dicek Bapak Ibu. Cepat. Lo sudah jalan. Dah. Oke. Sudah kita close? Nah, close. Close. 1, 2, 3. Kita lihat ya, leaderboard. Habibie Mustafa pertama. Iya, 1000 ini saya kemarin. Yosi ini diabaikan ya. Oke. Selamat Pak Habibie Mustafa, dapat 1000 poin. Next, pertanyaan kedua. Dah. Nah, close. Close. Beda. Dia udah menang tadi. Dia udah juara aja. Ini kan poinnya dia jangan lanjut. Ya. Pak Eri. Close. Jawabannya adalah satu correct answer ya. Nah, ini jawabannya ya. Ya. Ariel, Aldo, Dona, and Lili. Leaderboardnya adalah Ariel. CGP angkatan 11. CGP angkatan 11. Oke, next. Ini terakhir. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke. Close. Okay, show the correct answer. Nah, kita lihat siapa yang jawab. Putri, Yoiza, Rika, bla 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 bla, Suwera. Oke, leaderboard, ada lagi kah? Enggak. Tepuk tangan untuk Ariel. Oke, ya inilah creator of the game, Yosi, Pak Budi dan Bapak Yodi. And thank you for paying. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Intinya refleksinya adalah boleh satu orang melakukan refleksi sebelum saya handover ke Pak Yodi. Bapak Ibu silakan kasih komentar satu orang saja karena waktu tidak banyak. Mana mikrofon kita? Pak Bibi? Ayo Bapak Ibu satu orang saja please kasih refleksi. Jangan bawa masker. Ya kakak silakan Pak. Senior saya. Yang menang Ariel boleh bawa pulang teh pucuk. Silakan Pak SD di on mic dulu Pak. Ya, terima kasih. Tadi contoh yang dibuat mem tadi, saya kurang setuju masalah warna sepatu. Kenapa saya tidak setuju? Karena semua orang kalau memakai sepatu pasti akan melihat sepatu itu sendiri. Jadi contoh itu kurang pas menurut saya. Jadi wajar seorang guru menghukum seorang siswa kalau kesalahan masalah sepatu. Tidak seorang pun manusia kalau memakai sepatu tanpa melihat warna sepatu tersebut. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan untuk Pak Kasden. Ya, Bapak Ibu, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Terima kasih Pak Kasden atas masukannya. Terima kasih atas input dan insight-nya. Oke, Bapak Ibu, ending dari budaya positif yang saya sampaikan 5 posisi kontrol. Kita semua berharap bahwa posisi ideal sebagai seorang manajer, posisi kontrol manajer bisa kita terapkan. Pelan-pelan kita berlatih untuk bisa sampai posisi tersebut. It's not easy for us for being a manager in our class to the students. I'm sure about that. Of course it's not easy. Tapi kita akan berusaha untuk melakukan pendekatan dan menjadikan siswa kita siswa yang mandiri, berkarakter, dan mempunyai motivasi intrinsik untuk diri mereka sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, terima kasih. Saya alihkan ke Pak Yodi. Silakan Pak Yodi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kayak tadi Pak Budi, Bu Yosi nggak ada pakai pantun. Saya coba pakai pantun Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Kuala Namu, singgah sebentar di Pekanbaru. Mohon izin Bapak Ibu guru, saya siap ilmu baru. Oke, siap. Baik Bapak Ibu semua ya, di sini saya dapat di akhir Bapak Ibu ya, karena ini udah jamnya pulang, ya Pak ya. Jadi agak lambat Bapak Ibu pulang nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Udah jamnya pulang. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin gabus. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua ya, saya sebenarnya masuk CGP ini sadar gitu kan, saya bukan seorang guru sebenarnya. Saya kuliah juga umum, nggak ada ilmu pendidikannya. Ya dari sana lah saya berpijak, kenapa saya ikut CGP? Karena CGP itu banyak ilmu dan pengalamannya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya dapat bagian kebutuhan dasar manusia. Ya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan sedikit Bapak Ibu ini contoh tindakan guru. Karena tadi sudah dibahas juga sama Pak Doni sama Miusi. Kira-kira ya tindakan Bapak Ibu pernah nggak yang seperti ini? Seperti ini. Nih. Pertama tindakannya adalah mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan sekolah. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Karena terlambat. Kemudian murid minta push up. Sering sekali. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Yang pernah. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Nah, dari tindakan ini kan ada hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Sepakat Bapak Ibu ya? Hukuman. Yang kedua, lari di media basket. Hukuman. Nah, ini coba Bapak Ibu ya. Ya, maaf Bapak Ibu ya, kita di jam terakhir ya. Udah mau pulang semua kan? Ya. Nah, ini saya langsung saja ada hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, tentu kita lebih banyak ya melakukan hukuman terhadap siswa kita. Ya Bapak Ibu ya. Karena saya mendapatkan ilmu guru pikiran ini ternyata lebih banyak berpihak kepada ini. Ini yang saya dapatkan. Nah, tadi saya sampaikan menurut kita sebagai guru, ya tadi ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah pilihan yang terbaik kalau kita sebagai seorang guru. Ya, jadi kalau kita sebagai penghukum mungkin akan tidak langsung berubah siswanya, akan menjadi dendam. Benar nggak Bapak Ibu ya?
ya pasti anaknya dengar dari anak didik kita. Baik Bapak Ibu ya, saya langsung saja kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti punya kebutuhan, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Kira-kira ya apa kebutuhan dasar dari kita Bapak Ibu? Apa? Ada 5 ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya ilmu ini sudah pernah juga bisa sama di video sebelumnya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pak Wasbar, apa tadi? Oke, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan dasar ya. Nah dalam hal ini ya di grup pikiran ini ada namanya yang pertama adalah survival. Apa itu Bapak Ibu? Survival. Survive. Ayo. Karena kita sebagai manusia butuh survive. Apa artinya? Untuk bertahan hidup. Nah itu tadi disampaikan Pak Masbar, kita harus dilengkapi dengan sandang, ya, makanan dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kedua adalah penguasaan, ya, kebutuhan kita sebagai kebutuhan dasar manusia, ya, cinta dan kasih sayang. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang? Sudah. Nah, istri 3. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita pahamkan pada anak kita. Ya, mungkin ada dari anak kita yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa dia sampai berbuat salah, melakukan kesalahan? Pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi singkat saja Bapak Ibu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survive. Kemudian kedua, kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, ya, dimana kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini penting ya Bapak Ibu. Kita harus bagaimana anak-anak kita ya butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Karena kita sebagai guru ya sering tidak menghargai atas kemampuan anak didik kita. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, ya, freedom. Apakah Bapak Ibu semua sudah terpenuhi ini? Freedom? Sudah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada sebagian yang dilebihkan rezekinya sudah mendapatkan kebebasan, ya, kebutuhan ya terhadap semuanya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang, ya, gimana mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, di sangat menyedihkan Bapak Ibu ya. Kalau kita ya anak didik kita tidak merasa senang, itu perlu kita ya kita sentuh mereka. Kenapa kamu nak? Ya, apa yang membuat kamu seperti ini nak? Pasti ada kebutuhan untuk merasa senang itu yang tidak terpenuhi. Jadi dari rangkaian yang sudah disampaikan Pak Budi dan Pak Yosi itu berawal dari kebutuhan dasar ini. Kenapa mereka sampai bersalah? Ya, kenapa kita sampai menghukum siswa? Pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, jadi 5 ini dari kita semua, ya, apalagi anak didik kita harus terpenuhi supaya apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkan anak didik kita, ya, tercapai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ya, penguasaan, belonging, fun, freedom, dan ya utama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, sesuai tadi yang saya sampaikan, kita sampai azan asar saja ya, karena sudah sampai azan. Jadi apa yang sudah dipaparkan Pak Budi sama Yosi ya, ada 6 budaya positif
Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Tak teringat lagi. Oke, saya balik lagi di awal Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu bawa nanti ketika terjun di kelas masing-masing. Ini dia ya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama saya ada paradigma ya, respon dalam teori kontrol, kemudian disiplin dan motivasi, motivasi pengurusnya, keyakinan kelas yang sudah sampaikan Pak Budi. Kemudian tadi Mengisi sudah menyampaikan posisi kontrol. Nah yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, ini karena waktu kita tidak ada satu lagi yang belum dibahas, ya Bapak ya, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesuai apa yang disampaikan tadi di akhir acara, ada ini kesimpulan ya. Baik Bapak Ibu, itu dari saya tentang materi budaya positif yang saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah berakhir pemaparan dari kami, tinggal refleksi kita saja. Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan silahkan, kita ambil waktu 5 menit, setelah itu kita pausis. Silakan Bapak Ibu. Untuk refleksi, kami berharap ada sesuatu yang Bapak Ibu bawa sesudah keluar dari ruangan ini untuk bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita SMK Negeri 3 Batang secara luas atau di kelas kita masing-masing secara khususnya. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Silakan. Refleksi. Kenapa kita harus melakukan refleksi? Karena untuk mengukur apakah materi atau informasi yang kita sudah sampaikan itu dipahami oleh listener atau orang yang mendengarkan. Kalau tidak ada, tadi sudah dapat gambaran dari beberapa Bapak Ibu guru, Pak Ariel, Pak Kasde sudah berbicara, dan beberapa Bapak Ibu yang lainnya. Semoga bisa mewakili kepemahaman kita terhadap materi yang kita paparkan kurang lebih 1,5 jam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Jangan bosan untuk mengupgrade diri, ya Bapak Ibu ya. Kita belajar dari banyak sumber, bukan hanya dari guru kita, dari anak-anak kita belajar sangat banyak dari mereka. Bagaimana kita untuk mengontrol dan mengupgrade diri kita. Bapak Ibu sebelum mulai kita foto bersama dulu ya. Dan besok kami akan edarkan absensi. Hari ini belum sempat mengeprint ya Pak Budi ya. Mohon maaf ya dan batin ya. Bu Jana? Ya. Oh, oke. Mikrofon ya Bu Jana? Iya. Inspirasi itu datangnya tiba-tiba ya Bu Jana. Belakangan. Ya. Silakan Bu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Karena mohon doanya Bapak Ibu, Bismillah saya untuk angkatan 10 CGP reguler mau rencana mendaftar. Jadi makanya tadi saya memang mendengarkan. Kalau seandainya nggak datang, kamu mendengarkan. Kayak gitu ya. Saya sangat senang sekali melihat Pak Budi, Mem Yosi, sama Pak Yodi menjelaskan ya, jadi inspirator untuk guru. Kemungkinan karena kita sudah kenal, jadi daya tariknya mungkin sekitar 75%. Tapi kalau seandainya inspirator menjelaskan ke guru yang nggak kenal, itu sangat menarik kalau menurut Dana. Ya, oke. Saya tertarik dengan yang Mem Yosi jelaskan 5 posisi kontrol. Ternyata bahwasanya kita sebagai guru kayaknya banyak yang sedikit paradigmanya salah di dalam mendidik siswa. Kan kita biasa kayak tadi siapa nama Mbak Ibu itu? Reren. Siswanya Naren. Naren, si Naren tadi. Ibunya kayaknya Sundal. banyak pas gitu sama guru SMK 3 kayak gitu. Kalau guru SMK 3 kan gitu. Kalau dilihat ya, maksudnya enggak, saya juga mungkin seperti itu. Belum siswa menjelaskan, itu kita udah bertubi-tubi tuh, sampai nggak bisa bernapas anak itu. Ternyata memang kayaknya sebagai seorang pendidik kita harus banyak sekali belajar. Nah,
Mungkin kalau dikasih kuis kita karena teori memiosi yang masih segar, oh aku mau jadilah kayak guru tadi yang kontrol manajemen kan kayak gitu, manajer ya. Tapi pada kenyataannya kita pasti susah di situ. Apalagi mungkin audiens peserta didik yang kita ajarkan tuh 3 jurusan, teknik pendingin, TPSM, TKRO. Mungkin kalau di DPIB atau jurusan TKJ, elektronika, bisalah agak kontrol emosi. Tapi itu jadi kayak punya tantangan ya, kayak Pak Budi karena masuk CGP nggak jadilah nongkok siswa, kan langsung kontrol tuh. Oh di CGP materinya itu. Jadi mungkin akan sangat baik untuk kepentingan diri sendiri dalam guru untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Untuk Bapak Ibu sering dikasih refreshing kayak gini, refleksi bahwasanya guru-guru harus sering dikasih ilmu baru. Kadang-kadang kalau misal kita disuruh belajar mandiri itu beda dia dengan kita mendengarkan orang langsung ngomong. Kalau belajar mandiri itu yang mau, yang enggak ya juga enggak. Terus intinya saya sangat suka dengan penjelasan Pak Budi, Memiosi sama Pak Yodi. Cuman pertanyaannya ke Pak Yodi, yang Memiosi itu saya suka, Pak Budi suka. Cuman untuk Pak Budi, kalau buat slide jangan backgroundnya yang gelap. Bukan Pak Budi, karena jadi siswa enggak. Kan kita kalau jadi guru itu harus menarik semenarik mungkin. Jadi nengok slide aja, apalah ya Pak Budi ini alamat tak nampak, kayak gitu kan. Ya kayak gitu ya. Kalau untuk Pak Yodi kan tadi katanya ada temanya kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi Pak? 5 ya? 6. Oke. 5 atau 6? 5. Saya mau ngecek. Saya boleh ngecek. 5. Oke, 5 ya. Saya mau tanya Pak Yodi, kalau seandainya di antara 5 itu kita tidak mempunyai itu, apa sih dampak negatif dan positif di manusia tersebut? Boleh itu mungkin manusia kita ini sebagai guru ataupun sebagai siswa, dampak positif sama negatifnya. Karena tadi Pak Yodi menjelaskan cepat-cepat aja selesai, kayak gitu. Karena belum dapat tapi udah selesai. Tapi temanya bagus, jadi makanya mau bertanya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Nurjana, tadi kebutuhan dasar itu ya Bu Nurjana ya. Kalau kurang gimana ya? Kalau belum terpenuhi, jujur saja kita kayaknya masih belum terpenuhi semua Bu ya. Kebebasan, ya kemudian penguasaan, itu jujur saja kita belum terpenuhi semua Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita itu yang paling utama kebutuhan bertahan hidup. Ya, karena anak kita itu untuk kehidupan sehari-harinya mereka bantu orang tua, jualan kah, atau sampai melaut. Ada anak kita yang sampai melaut Bapak Ibu, malah pergi melaut bagi sekolah. Berarti mereka berusaha bagaimana untuk bertahan hidup, ya, survival. Kalau mereka sudah bisa bertahan hidup, baru lebihkan ke kebutuhan untuk diterima. Ya. Tadi yang Bu Jana minta itu kalau tidak terpenuhi ada 5. Ada salah satu mereka yang punya itu, misalnya dia kebutuhan hidupnya cukup, misalnya gitu kan, dia udah tidak bebas, tetapi ternyata dia tidak mempunyai kasih sayang yang baik. Dari istilah kita sebagai guru, sentuhan kasih sayang kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya, jadi kan kita ini sebenarnya tujuan targetnya adalah bagaimana berpihak siswa pada murid. Nah itu yang kuncinya dari CGP itu Bapak Ibu, berpihak pada siswa. Kita sebagai guru langsung memberikan hukuman tanpa melihat kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Apakah mereka sudah terpenuhi semua? Jadi dari sana, Bapak ya Bu Jana ya,
Kalau misalnya tidak terpenuhi sepatu contohnya, ya kan, itu harus kita lihat dulu kenapa sepatu kamu ini bisa jadi nggak terpilih sama orang tuanya, ya kan? Itu kebutuhan dasar itu yang harus kita pahami terhadap anak kita. Kalau anak kita belum terpenuhi semua, ya nggak mungkin, ya kita langsung bertindakan, ya kita langsung berhukum. Makanya kita butuh sebagai manajer, kaitannya ke sana 5 posisi kontrol tadi. Ketika anak ini kita, ya. Berarti maksudnya ini saya belajar ya. Iya. Berarti kebutuhan tadi itu untuk siswa. Iya. Berarti kita kan anak manusia juga. Iya betul. Guru ini nggak butuh juga. Sebenarnya yang Ibu Chandra maksud itu untuk kita sebagai guru gitu. Iya. Oke. Maksudnya apa? Secara umum gitu, secara umum. Nah, secara umum Bu Chandra itu betul ya. Kebutuhan kita itu sebagai manusia pasti butuh untuk bertahan hidup, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan pengakuan, ya, kekuasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi kita sebagai guru, saya sendiri belum terpenuhi Bapak Ibu, yang belum merasa secara kelima-lima ini pasti ada yang kurang dalam diri saya, apalagi anak didik kita Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Budi. Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, udah semakin sore ya. Cuman dari pertanyaan menggelitik juga tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Gimana kalau ada yang kurang? Ya. Kita tanya apa sih dampaknya? Ya, betul. Bisa oke lah kita sebagai guru kita manusia. Betul. Jangan ada 5 tuh jangan 1 nggak dapat. Nah, itu nggak dapat. Misalnya. Iya. Baik, sebenarnya namanya 5 kebutuhan dasar itu kan penting. Seandainya 1 tidak dapat, benar-benar tidak dapat ya sama sekali ya. Misalnya, ya pasti ada yang timpang di sana. Contoh 1 aja yang tidak dapat, kemerdekaan, freedom. Di sana nih, kita sebagai guru tidak kasih kemerdekaan dalam mengajar, harus taat betul. Makanya sekarang kurikulum merdeka, freedom. Sebenarnya merdeka itu suara guru kalau konteksnya, konteks teorinya ya. Ini baik Bapak Ibu, saya ingin juga konteks teori ya. Kenapa tadi saya ketawa tadi dari awal sampaikan ada CGP itu yang dengan rotasi juga kadang-kadang tidak ditentang. Contoh tadi Mempon mengangkat kasus sepatu hitam ya kan. Nah, ditanya sama orang pasti tim saya semua itu minta segala macam pasti ketemu dengan saya. Kemudian saya mencoba itu restitusi, tapi saya pikir-pikir kata Pak apa tadi susah untuk menerapkan serapun dan bahasanya gini kata Bunyana tadi, kalau ada kebutuhan dasar tidak lengkap pasti jalan timpang, pasti kasusnya ada saya jangan jumpai anak ada berkasus saya telusuri saya urai ternyata emak bapaknya kurang ajar, saya bilang kurang ajar. Dapat ini sama maki-maki emaknya. Saya bilang, ibu telah melanggar hak asasi manusia. Itu saya belum ikut CGP ya. Apalagi udah ikut CGP kemarin. Keluar undang-undang pasalnya itu. Kadang kan ikut apa kemarin? Undang-undang penantaran anak. Nggak paham saya kemarin. Tapi karena saya belum ikut CGP, belum ikut TOT kemarin hak asasi manusia, cukup sama maki-maki dia. Ibu ini kalau saya bawa ke KPI, ke HAM, ibu datang ke polisi saya bilang. Kenapa? Cuma buat anaknya bisa saya bilang. Nah, ini gak sedikit bahasa saya ke dia. Coba bayangin, anaknya pergi sekolah ke SMK 3 Batam, emaknya dan keluarganya pergi ke Tanjung Pinang, kabur, anaknya diblok handphonenya. Nah, ini Bu Umi oleh kelasnya. Kemudian nggak bisa dikontak-kontak lagi sama anaknya. Kemudian seminggu anaknya jalan di rumah itu, rumah diusir sama yang punya kontrakan. Hiduplah budak luntang-lantung numpang dari tempat ke tempat. Bu Meta ini punya anak. Bu Meta kan bisa maki-maki emak yang kemarin di kesiswaan. Kenapa? Ibu punya otak, saya bilang. Anak umur 14 tahun, Bu, 15 tahun ibu tinggalkan di Batam tanpa di coba Bu, ini nggak jadi maling karena ibu syukur saya bilang. Ini sama maki ya. Hati real. Makanya ketika tidak dapat kasih sayang, anaknya aneh. Itu banyak kasih sayang, nggak ada. Nggak ada itu.
kebebasan nggak ada, dia tidak dikasih apa-apa. Lengkap itu, dia komplit itu ada. Jadi memang kalau tidak ada yang 5 ini, termasuk kita guru ya, ini kurang merdeka, ini kepeng tak ada. Nah, pas tuh. Kalau kepeng tidak ada. Pas kan Den? Tuh. Nggak bisa jadi guru yang bisa memahami siswa. Wah, kita kebutuhan kita aja kurang. Ya, betul. Makanya harus kita perjuangkan hidup guru, gaji terus naik, CGP harus jaya dulu. Nah, gitu. Iya. CGP Nanti juga, kan Pak Pian jadi pejabat publik kita dan itu juga. Oh, masalah kepeng ini. Jadi sebelum pulang saya 1 menit nih, tertarik kali tadi yang pertanyaan dari Bu Jana dijawab oleh Pak Budi. Dia mau jawab nih. Kalau tidak cukup, potensial sederhana ya, kalau tidak terpenuhi gitu kan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya tadi sangat tertarik kata Pak Budi apa? Kita tidak begitu semangat, kenapa? Karena tidak ada hepeng. Jadi Bapak Ibu, saya menambahkan, jadi adalah uang itu bukan segalanya. Banyak di luar sana Bapak Ibu, anggota dewan mobilnya 8, perusahaan 3, istrinya 4 dan sebagainya. Apakah hatinya tenang? Jadi uang itu bukan segalanya menurut saya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kita bisa lihat petani-petani di pedesaan yang makannya ikan asin. Di bawah ada terendam air, mulai duduk di sawah. Ya, depositonya apakah miliaran? Tidak ada, pas-pasan bisa untuk makan sehari-hari. Tetapi di situ luar biasa ketenangan hati, kebahagiaan yang ikhlas dari seorang petani tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Pak, memang Pak Pian, katanya begini Pak Pian, uang itu tak dibuang mati, tapi tak punya uang, rasa nak mati gitu. Baik, ini kalau perpanjang banyak pertanyaan. Ada bagaimana Pak Ho, izin ini Pak Ho, tuh dan Pak Pian, kalau masih kita tambahkan boleh. Referensi. Oh iya, boleh. Nggak, saya kan izin dulu, tadi waktu kami sampai jam ini kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya sekedar merangkum. Jadi kita sebagai manusia pasti kebutuhan dasar kita tuh beda-beda semuanya. Dan jika ditanya apakah dampak negatif saja, benar. Dampak negatif jika kita tidak memiliki salah satu dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dia kebutuhan dasar itu pasti setiap orang berbeda karena dia dimulai dari awal kita memiliki kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan sandang pangan. Dan setelah itu baru meningkat kebutuhan rasa aman. Dari setelah rasa aman baru meningkat kebutuhan sosial, butuhnya rasa kasih sayang, rasa dihargai, dan meningkat dengan kebutuhan penghargaan. Jadi ketika dia sudah memiliki kebutuhan sandang pangannya, bertahan hidupnya sudah cukup, rasa aman di lingkungannya sudah ada, dan dia juga bisa enjoy dengan kehidupannya, akhirnya dia membuatkan pencapaian untuk dirinya, yaitu disebut dengan aktualisasi diri. Itulah tingkat tertinggi dari kebutuhan. Jadi setiap kita pasti di level kebutuhan dasar manusia yang berbeda, dan juga sangat minim saat ini kita sebagai manusia memiliki kelima dari kebutuhan dasar tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.